Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai searching, ya. Kalau sebelumnya di part sebelumnya Ibu sudah membahas beberapa teknik searching seperti ada sequential atau linear search dan juga binary search. Nah, berikutnya ini Ibu akan membahas mengenai beberapa teknik pencarian yang lain. Yang pertama yang akan kita bahas ini adalah mengenai teknik straight max min. Jadi kalau untuk teknik straight max min ini, ya, ini digunakan untuk mencari atau menentukan elemen-elemen dalam suatu himpunan yang sudah ditentukan tentunya, yaitu untuk menentukan nilai max dan min. Max dan min ini artinya adalah nilai max, maksimal, berarti nilai yang terbesar, dan min itu adalah minimal, berarti kita akan mencari nilai yang terkecil gitu. Nah, kemudian untuk berapa kali jumlah operasi yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pencarian tersebut, nah itu nanti akan terbagi menjadi beberapa solusi yang optimal. Ada best case, ada average case, dan ada worst case. Jadi untuk teknik straight max min itu nanti bisa dilakukan dengan menggunakan best case, average case maupun worst case. Nanti kita bisa bandingkan hasilnya nanti seperti apa gitu. Nah, ini contoh mengenai algoritmanya di dalam mencari elemen max min, ya. Elemen max min yaitu di sini ada suatu prosedur yaitu max min, ya. Kemudian nanti di sini ditentukan ada beberapa variabel seperti i, kemudian n, kemudian an, kemudian max, kemudian min. Kalau di sini kalian perhatikan an, ya, ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan suatu array seperti ini, ya, dimana semuanya ini menggunakan tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian di sini pertama kali yaitu nilai max itu akan diisi dengan nilai min dan akan diisi dengan A0. Artinya adalah nilai max sama dengan min sama dengan A0 seperti itu. Jadi harga nilai awal dari max min itu sama dengan A0. Kemudian di sini ada perulangan, ya, suatu perulangan. For i ini ada anak panah 1, ini artinya nilai i akan diisi dengan 1. Atau bisa diartikan nilai i itu sama dengan 1. To n ini sebanyak jumlah elemen datanya nanti yang ada dalam satu himpunan itu nanti ada berapa. Jadi perulangannya ini dimulai dari nilai i-nya sama dengan 1 sampai dengan jumlah datanya seperti itu. Kemudian di dalam perulangan ini, jadi selama perulangannya ini bernilai benar atau memenuhi, ya, maka akan menjalankan perintah yang ada di dalam perulangan ini. Di sini ada if, ya, if ai. Berarti jika ai lebih besar dari max, maka nanti max akan diisi oleh ai. Kemudian jika tidak, maka jika ai itu lebih kecil dari min, itu maka nilai minnya akan diisi dengan ai. Seperti itu. And if, repeat ini akan mengulang perintah sebelumnya, yaitu di dalam perulangan ini selama kondisinya itu masih terpenuhi gitu, ya. Ini ya untuk algoritmanya nanti seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk contoh datanya nanti langsung kita bahas ke beberapa teknik tadi, ya. Ada best case, ada worst case, dan ada average case. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara garis besarnya dahulu mengenai best case, worst case, dan average case dahulu. Kemudian nanti akan kita bahas kembali satu persatu.
Oke. Ya. Jadi mengenai beberapa teknik dalam straight max min ini terbagi menjadi 3 sebenarnya. Ada best case, worst case, dan average case. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan di awal bahwa teknik straight max min itu nanti digunakan untuk mencari suatu elemen max atau nilai yang terbesar maupun yang min atau nilai yang terkecil. Jadi nanti di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan mengenai best case, worst case maupun average case. Jadi Ibu akan coba bahas satu persatu dulu secara globalnya, nanti akan kita bahas kembali satu per satu mengenai best case, worst case, dan average case. Nah, ini Ibu buatkan tabelnya seperti ini supaya memudahkan kalian nanti di dalam belajarnya. Jadi kalau best case ya, best case itu syaratnya ini adalah himpunannya ya. Himpunannya itu harus disusun secara menaik ya, secara menaik. Kalau menaik itu berarti dari kecil ke besar atau secara ascending. Nah, nih ya, sedangkan kalau misalkan yang worst case, ini syaratnya adalah himpunannya itu dapat disusun secara menurun ya. Jadi ini harus urut tapi menurun. Ya, menurun. Berarti di sini pengurutannya dari besar ke kecil atau descending ya. Sedangkan syaratnya kalau untuk average case itu datanya itu himpunannya boleh terurut ataupun boleh tidak terurut gitu. Jadi boleh himpunannya itu acak ya ataupun terurut. Ini boleh ya. Jadi kalau untuk average case ini boleh acak ataupun boleh terurut ya. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan lagi di sini adalah untuk menghitung jumlah operasi perbandingan yang dilakukan, karena ini rumusnya beda-beda. Kalau untuk base case, Ibu bahas yang base case dahulu ya. Kalau untuk base case, untuk mencari jumlah operasi perbandingan ini rumusnya adalah sama dengan N min 1, di mana N itu adalah sebanyak jumlah datanya. Contoh ya, misalkan Ibu memiliki himpunan Ibu memiliki himpunan misalkan A, ini udah terurut misalkan 2, 5, 6, 8 misalkan seperti ini. Jadi ini kan jumlah bilangannya, jumlah elemennya ini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti untuk menghitung jumlah operasi perbandingannya ya, untuk menghitung jumlah operasinya berarti sama dengan N min 1, N jumlahnya berarti 4 min 1, berarti sama dengan 3. Berarti ini ada 3 kali perbandingan gitu ya. Nah, dari himpunan A ini kita bisa menentukan nilai minnya. Minnya berapa? Nilai minnya adalah 2 minimalnya, dan nilai maxnya itu adalah 8. Oke, seperti ini ya. Ini kalau misalkan untuk yang best case. Nah, sekarang kalau untuk worst case, tadi kan himpunannya disusun secara
menurun ya, sudah terurut tapi menurun atau descending dari besar ke kecil. Kemudian di sini untuk menghitung jumlah operasi perbandingannya ya, perbandingannya itu rumusnya adalah sama dengan rumusnya adalah 2n min 1 gitu. N sama adalah jumlah datanya. Contoh misalkan ya, contoh misalkan himpunan bilangannya adalah B. B itu misalkan adalah 9, 7, 5, 3, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan kalau diketahui himpunan bilangan B-nya adalah elemen datanya ada 9, 7, 5, 3, berarti untuk menghitung jumlah operasinya, untuk menghitung jumlah operasinya berarti sama dengan 2 dikali n min 1, berarti sama dengan 2 dikali ini jumlah bilangannya ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti 4 min 1, berarti sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, berarti nanti ada 6 kali operasi perbandingan untuk mencari datanya ya, tentunya ya. Nah, di sini dari bilangan B ini kita bisa menentukan nilai minnya itu adalah 3 dan nilai max-nya atau nilai terbesarnya adalah 9. Oke. Ini ya untuk worst case. Kalau untuk worst case, nah sekarang kalau untuk average case ya, kalau untuk average case itu bisa urut ataupun bisa acak. Jadi ini tidak ada ketentuannya. Nah, untuk rumusnya ya, untuk mencari jumlah operasi perbandingannya, untuk mencari jumlah operasi perbandingannya itu rumusnya adalah 3 dikali dengan n ya dibagi 2 min 1. Oke, seperti ini ya. Ini kali ya. Jadi contoh ya. Contoh misalkan Ibu memiliki himpunan C. C-nya misalkan ada 2, 5, 3, 9 misalkan seperti ini. Nah, untuk mencari jumlah operasinya, jumlah operasinya berarti sama dengan 3 tadi dikali n dibagi 2 min 1, berarti sama dengan 3, n-nya berapa tadi? 4 dibagi 2 min 1, berarti sama dengan, berarti kita bisa menghitung 3 dikali 4, 12 dibagi 2, berarti 6 ya, 6 min 1, berarti sama dengan 5 kali operasi. Nah, dari bilangan C ini kita bisa menentukan nilai minnya adalah 2 dan nilai max-nya adalah 9. Seperti ini ya. Jadi ini ya, ini secara garis besarnya sebenarnya yang dibahas mengenai best case, worst case, average case itu nanti seperti ini intinya gitu. Nah, nanti akan Ibu coba bahas satu persatu kembali ya. Ini hanya untuk sebagai gambaran saja. Nanti yang akan dibahas untuk straight max min, yaitu untuk menentukan nilai max min dan untuk mencari berapa jumlah operasi perbandingannya itu nanti seperti ini. Jadi nanti ada rumusnya ya. Jadi rumusnya ini benar-benar harus kalian perhatikan. Kalau best case rumusnya adalah n-1. Sedangkan kalau worst case rumusnya adalah 2 dikali n-1. Sedangkan kalau average case rumusnya adalah 3 dikali n dibagi 2 baru min 1. Oke? Baik, nanti kita bahas satu persatu. Baik. Kita lanjutkan nanti ya. Ibu tadi sudah menjelaskan secara garis besarnya. Nah, ini kita akan bahas kembali mengenai best case, worst case, dan average case.
Untuk base case tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, jadi himpunannya itu harus sudah tersusun atau terurut secara increasing atau secara menaik atau secara ascending. Jadi himpunannya itu telah diurutkan dari kecil ke besar. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah operasi perbandingannya itu rumusnya adalah n-1. Jadi contoh, misalnya di sini himpunan A itu memiliki 4 buah bilangan, di mana bilangan pertama nilainya 2, bilangan kedua di sini nilainya 4, bilangan ketiganya 5, dan bilangan keempatnya nilainya 10. Maka di sini kalian nanti diminta untuk mencari nilai max dan min serta jumlah operasi perbandingan. Nah, kalau diketahui deret bilangannya seperti ini, kita bisa menentukan nilai minnya adalah 2 ya, karena ini kan dari terkecil. Nilai maxnya adalah yang terbesar, yaitu 10. Kemudian untuk menghitung jumlah operasi perbandingannya berarti n-1. Di sini kan jumlah elemen datanya atau jumlah datanya ada 4. 4 min 1 berarti ada 3. Ada 3 kali operasi. Nah, ini tadi ya. Nilai minnya adalah 2, nilai maxnya adalah 10. Kemudian operasi perbandingannya itu yaitu n-1 sama dengan 3 kali operasi perbandingan. Begitu. Nah, ini contohnya ya, tadi ya diketahui himpunan A-nya tadi ada 2, 4, 5, 10. Operasi perbandingannya tadi 4-1 sama dengan 3. Nah, ini adalah merupakan prosedurnya untuk base case. Berarti tadi diketahui max sama dengan min sama dengan 2. Karena tadi kalau kalian perhatikan di algoritma yang straight max min yang Ibu jelaskan tadi, pertama tadi di sini ya. Di sini kan tadi diisi dengan A0 ya. Di sini max sama dengan min sama dengan A0 gitu kan ya. Berarti di sini A0-nya itu adalah 2. Makanya di sini max sama dengan min sama dengan 2. Seperti itu ya, diperhatikan. Kemudian for i sama dengan 1 to 3. Kenapa ini 1 sampai 3? Karena nanti di sini diketahui jumlah jumlah perbandingannya ya, nanti sebanyak 3. Harusnya ini sebanyak n ya jumlah datanya ya. Jumlah datanya, cuma kan kalau kita kemarin belajar mengenai array itu kan kadang ngitungnya kan mulai dari 0. Tapi kalau di sini misalkan 1 ya, itu tidak apa-apa ya, karena tadi di awalnya tadi nilai i itu diberikan dengan nilai 1 gitu tuh n ya. N dalam, kalau n di sini dilihat dari jumlah operasi perbandingannya ya. Kalau tadi kan Ibu sempat menjelaskan n tadi jumlah datanya ya. Oke. Jadi saat di sini nilai i-nya sama dengan 1, di sini kita lihat di sini perbandingannya. Apakah kenapa di sini 1? Berarti A1-nya kan berarti di sini adalah nilainya adalah E4. Tadi kan ada AI. AI apakah lebih besar dari max gitu kan ya? Berarti di sini AI-nya berarti A1-nya itu adalah 4 ya. 4 apakah lebih besar dari 2 gitu kan ya? Berarti kalau iya berarti max-nya sama dengan 4 gitu kan ya. Berarti kemudian kembali ke for, kembali ke perulangan lagi. Kemudian i sama dengan 2. Dan i sama dengan 2 di sini apakah 5 lebih besar dari 4 lagi gitu kan ya. Berarti kalau iya berarti max-nya adalah sama dengan 5 gitu kan ya. Dan kembali ke for. Kemudian saat i-nya sama dengan 3 yaitu A3-nya adalah
10 ya. Berarti di sini kan A0, A1, A2, A3 gitu. A0-nya tadi 2, A1-nya 4, A2-nya adalah 5 dan A3-nya adalah 10. Makanya di sini nilai N-nya ini dihitung berdasarkan jumlah operasi perbandingannya ya di sini ya. Oke, kemudian apakah 10 lebih besar dari 5 ya? Maka nilai maksnya adalah sama dengan 10. Ini kenapa di sini 2? Karena harga awalnya, nilai awal dari maksnya itu adalah 2 gitu. Sehingga di sini maks, kemudian diketahui di sini nilai maksnya adalah 4. Tapi kalau kemudian berarti nilai maks sekarang adalah 4. Makanya di sini pada saat perbandingannya di sini AI lebih besar dari maks, maka maksnya yang diambil di sini adalah maks yang nilainya terakhir. Oh, nilai terakhirnya di sini tadi adalah 4. Makanya di sini 5 apakah lebih besar dari 4 gitu. Makanya di sini maksnya sama dengan 5. Berarti nilai maks terakhir kan tadi diketahui, sekarang diketahui 5. Kemudian 10 apakah lebih besar dari maks? Nah, berarti maksnya sekarang adalah diketahui 10. Jadi bisa disimpulkan nilai minnya adalah 2 dan nilai maksnya adalah 10. Kita ikuti ini tadi ya, algoritma yang di sini tadi ya. Nih kalau kalian perhatikan di sini, if AI lebih besar dari max, jika benar maka max itu akan diisi dengan nilai dari AI. Kalau tadi kan misalkan di sini tadi A1 apakah lebih besar dari max gitu kan ya. Nah, A1-nya tadi nilainya kan A1-nya tadi nilainya kan 4, sedangkan max-nya tadi nilainya 2. 4 apakah lebih besar dari 2? Benar. Oh, kalau benar berarti nilai max-nya akan diisi dengan AI gitu, dan akan diisi dengan 4. Ini ya acuannya dari sini ya, dari algoritma ini. Makanya di sini dicontohkan dengan datanya seperti ini sehingga kita bisa menentukan nilai min dan nilai maksnya. Kalau untuk prosesnya seperti ini, tapi kalau mungkin secara langsung kita bisa menentukan, oh nilai minnya adalah 2, nilai maksnya adalah 10. Cuma kalau kita mau menggunakan algoritma ya, algoritma base case ini, nah caranya seperti ini gitu. Oke ya. Baik, kemudian sekarang yang kedua yaitu worst case. Nah, kalau worst case itu syaratnya himpunannya tadi sudah disusun atau diurutkan secara decreasing atau menurun, berarti dari besar ke kecil gitu. Nah, untuk menghitung operasi perbandingannya, rumusnya adalah 2 dikali N min 1 ya, 2 dikali N min 1. Rumusnya jangan sampai kebalik-balik ya. Contoh, misalkan di sini kan diketahui himpunan A, misalkan A0-nya, perhatikan ya, A0-nya adalah 80. Kemudian A1-nya adalah 21. Kemudian A2-nya adalah 6 dan A3-nya adalah min 10. Ini jumlah elemen datanya ada 4 dan ini sudah diurutkan secara decreasing atau secara menurun. Nah, kita bisa mengetahui dari himpunan ini, kita bisa mengetahui nilai maksnya itu adalah 80 dan nilai minnya adalah negatif 10. Dan untuk mengetahui jumlah operasi perbandingannya, rumusnya adalah 2 dikali N min 1. Berarti N-nya adalah 4. 4 min 1, 3. 2 dikali 3 berarti ada 6. 6 kali operasi. Seperti itu. Ini ya. Jadi diketahui nilai maksnya 80, minnya min 10 dan operasi perbandingannya itu sebanyak 6 kali. Nah, prosesnya bagaimana? Kita lihat di sini. Tadi ya di awal ya. Tadi himpunannya adalah 80, 21, 6 min 10. Tadi artinya 80 ini tadi nilainya adalah A0, 21 ini A1, 6 tadi di sini adalah A2, min 10 ini adalah A3.
A3. Kemudian operasi perbandingannya ini sebanyak 6 ya. Kemudian untuk perulangannya, maaf kenapa ini secara bukan sebanyak operasi perbandingannya ini, ternyata Ibu tadi ada sedikit ralat ya, bahwa sebenarnya 3 ini, N3 ini sebenarnya dilihat dari seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, berdasarkan datanya gitu. Karena kan untuk perhitungan kalau di array itu kan nanti dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 gitu kan ya. Berarti ini 0, 1, 2, 3. Berarti di sini kan sebanyak 3 kali di sini sebenarnya. Makanya di situ tadi N-nya itu adalah sebenarnya jumlah datanya. Maaf ya Ibu tadi ralat ya, bukan berdasarkan operasi perbandingan tapi berdasarkan jumlah datanya ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi ya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi max sama dengan min sama dengan A0. A0-nya adalah 80. Kemudian for I sama dengan 1 tuh 3. Nah, saat I sama dengan 1 ya, apakah 21 ini lebih besar dari 80? Ya, artinya berarti kita menggunakan yang algoritma yang ini tadi. If ya, yang ini tadi ya, algoritma yang kita gunakan untuk pencarian base case worst case-nya. Nah, sekarang di sini kita lihat ya, apakah 21 itu lebih besar dari 80? Tadi kan pertama tadi gitu ya, AI lebih besar dari max gitu. Ini kan ternyata tidak, ya kan? Ternyata jawabannya kan tidak. Kalau tidak berarti kita menjalankan perintah yang di bawahnya. Tadi di algoritmanya tadi, else if AI lebih kecil dari min, maka nilai min ini akan diisi oleh AI gitu. Maka di sininya tadi di worst case-nya, oh ini tidak. Jika tidak, apakah 21 itu lebih kecil dari 80? 21 ini kan adalah AI, dimana I yang pertama kali ada nilai 1 ini diisi dengan 21 gitu. Berarti A1-nya itu apakah lebih kecil dari 80 gitu. Kalau iya, berarti nilai minnya adalah 21. Berarti nilai min sekarang adalah 21. Kemudian berulang lagi untuk untuk I yang kedua. Untuk I yang kedua sekarang nilainya adalah 6 ya. A2-nya kan 6 nilainya. 6 apakah lebih besar dari max? Maxnya tadi nilainya 80. Oh tidak. Nah, tidak berarti sekarang else. Apakah 6 lebih kecil dari 21? Ya. 21 ini tadi adalah nilai minnya ya, nilai minnya. Oh, min terakhir nilainya adalah 21. Oh iya, berarti kalau iya berarti min sama dengan 6. Kalau untuk yang ini kita tadi mencari max, kalau yang else-nya kita mencari nilai min. Kemudian ini I-nya berarti diulang is to 3, itu artinya 1 sampai 3. Jadi perulangannya hanya sampai 3 kali. I sama dengan 3. Kemudian apakah A3-nya adalah min 10. Berarti min 10 di sini apakah lebih besar dari 80 tadi ya? Oh, tidak. Kalau tidak, kita jalankan jika tidaknya. Oh, jika tidaknya apakah min 10 lebih kecil dari 6? Oh iya, kalau iya berarti kita bisa menentukan bahwa nilai minnya itu adalah negatif 10 gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa nilai minnya di sini adalah negatif 10 dan nilai maxnya adalah 80. Seperti itu. Ini prosesnya ya yang perlu kalian perhatikan, tapi tolong diperhatikan algoritmanya tadi gitu ya. Algoritmanya terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah average case.
Jadi kalau untuk average case ya itu pencarian yang dilakukan di mana himpunannya itu bisa disusun secara acak ya, bisa secara acak ataupun terurut sebenarnya acak ya. Terurut pun sebenarnya bisa juga ya kalau untuk average case. Jadi tidak harus decreasing atau increasing ya. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah operasi perbandingannya, rumusnya diketahui seperti ini ya, 3 kali N dibagi 2 min 1. Jadi misalkan diketahui, oh himpunan A-nya adalah 5 min 4, 9, 7. Mungkin secara langsung kita bisa menentukan, oh nilai minnya adalah min 4, nilai maksnya adalah 9. Nah, untuk mencari jumlah operasi perbandingannya, kalau di sini diketahui N-nya adalah 4, berarti 3 dikali N, berarti 12 dibagi 2, 6, min 1, berarti ada 5 kali. Ini ya. Baik, nah ini adalah operasi perbandingannya. Operasi perbandingannya tetap di sini for I sama dengan 1 tuh 3. Di sini tetap diketahui nilai A0-nya adalah 5, A1-nya adalah min 4, A2-nya adalah 9 dan A3-nya adalah 7 ya. Prosedurnya seperti apa? Operasi perbandingannya adalah 5. Nah, berikut prosesnya. Jadi misalnya diketahui max min adalah 5 ya, max min adalah 5, berarti for I sama dengan 1 tuh 3. Nah, sekarang kita bandingkan apakah di sini untuk AI-nya A1 di sini adalah min 4 lebih besar dari 5. Maka oh ini tidak, jawabannya tidak. Kalau tidak berarti kita ke else. Else sekarang min 4 apakah lebih kecil dari 5? Oh iya. Kalau iya berarti kita bisa menyimpulkan nilai minnya adalah min 4. Begitu. Kemudian untuk I yang kedua berarti A2 nilainya adalah 9. Berarti 9 apakah lebih besar dari 5? Ya, masih lebih besar dari 5. Oh iya, kalau iya berarti kita bisa menentukan nilai AI-nya, A2-nya atau nilainya itu akan mengisi nilai max. Berarti max sama dengan 9 gitu. Nah, kemudian saat I sama dengan 3 itu nilai I3A 3-nya adalah 7. 7 apakah lebih besar dari 9? Karena nilai maksnya kan sekarang diketahui adalah 9 gitu kan. 7 apakah lebih besar dari 9? Oh tidak gitu kan. Kalau tidak berarti kita ke else-nya. Nah, 7 apakah lebih kecil dari min? Tadi ya di sini min. Min ini adalah min 4. Maka ini hasilnya ini juga salah, maka dia keluar dari perulangan. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai maksnya adalah 9 dan nilai minnya adalah min 4 gitu. Jadi dari algoritmanya itu tadi ya yang perlu kalian perhatikan ya. Prosesnya harus kalian pahami. Mungkin kalau secara langsung gampang ya untuk menentukan nilai max atau nilai minnya, tapi prosesnya pun algoritmanya seperti apa kita juga harus pahami. Baik, oke. Kemudian teknik berikutnya adalah teknik DNC atau teknik divide and conquer ya. Jadi nanti di sini ada pemilihan, kemudian nanti kita cari solusi yang terbaiknya. Nah, di sini contoh ya. Contoh di sini diketahui suatu array A yang terdiri dari 9 bilangan, yaitu dari A1 22, A2 13, min 5, min 8, 15, 60, 17, 31, 47. Nah, ini sudah diurutkan seperti ini. Kemudian untuk menyelesaikannya kita nanti akan menggunakan teknik DNC seperti ini. Nah, bagaimana? Kenapa hasilnya
nanti kita bisa menghasilkan hasilnya seperti ini, dimana dari bilangan A1 sampai A9 ini kita bisa menentukan nilai max-nya adalah 22 dan nilai min-nya adalah negatif 8. Nah, bisa seperti ini. Caranya akan Ibu jelaskan ya, ini untuk menggunakan teknik di NC ini. Oke, baik, nanti akan Ibu lanjutkan ya. Kenapa sih diisinya kok bisa seperti ini, nilai-nilainya gitu ya. Oke, maaf, ini nilai maksnya adalah 60 ya. 60, nilai minnya adalah min 8. Oke, ya, akan Ibu jelaskan. Tadi ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan, Ibu akan menjelaskan ya kenapa sih hasilnya tadi seperti yang ada di bagan tadi. Tadi kan diketahui nilai A1 itu sama dengan 22, kemudian A2 tadi nilainya adalah 13, kemudian tadi A3 itu nilainya min 5, kemudian A4 ini nilainya adalah min 8, kemudian A5 itu nilainya adalah 15, kemudian A6 ya, A6 itu nilainya adalah 60, kemudian A7 itu nilainya adalah 17, kemudian A8 itu nilainya 31, dan A9 itu nilainya adalah 47. Nah, ini kan kalau misalkan Ibu buatkan dalam suatu bilangan, nanti kan seperti ini. A itu sama dengan 22, 13, min 5, min 8, kemudian 15, 60, 17, 31, dan 47. Nah, sekarang kita akan buatkan tadi dalam bagannya gitu, dalam bagannya tadi ya. Tadi bagannya kan seperti ini. Ibu coba gambarkan dulu bagannya. Yang pertama di sini tadi 1,9. Kemudian nanti di bawahnya 1,5. Kemudian di sini tadi 6,9 seperti ini. Nah, terus ini nanti kita pecah lagi menjadi 1,3. Kemudian nanti di sini 4,5. Nah, ini kita bagi, ada 6,7. Kemudian di sini 8,9. Nah, kemudian ini kan bilangannya masih ada 3, kita bisa bagi lagi. Di sini 1,2 ya. Kemudian di sini 3,3. Nah, kalau yang udah 2, nah maksud dari pembagian ini bilangannya, maksudnya gini, 1,9 itu artinya adalah bilangan mulai dari 1 sampai 9. Bilangan A 1 sampai 9 berarti dari 22 sampai dengan 47 gitu. Kemudian dari bilangan 1 sampai 9 ini, 9 bilangan tadi kita bagi menjadi 2. Kalau dibagi menjadi 2 kan berarti 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 9 gitu. Kemudian ini 1 sampai 5 masih bisa kita bagi lagi, berarti 1 sampai 3, kemudian 4 sampai 5. Kalau untuk 6 9 tinggal dibagi 2 lagi menjadi 6 sampai 7 dan 8 sampai 9. Nah,
Kalau yang udah hanya tinggal 2 bilangan, ini tidak perlu kita bagi lagi gitu. Nah, kemudian kalau ini 1 sampai 1,3 ini bisa kita bagi lagi karena masih ada 3 bilangan gitu. Berarti di sini 1,2, 1 sampai 2 dan 3 gitu. Nah, ini maksudnya kemudian, nah ini kotak-kotak kosong ini kemudian bisa kita isi yaitu dengan bilangan ini, bilangan max min-nya gitu. Jadi kita dari 1 sampai 9 kita bisa langsung mencari secara langsung nilai max-nya berapa. Oh, dari himpunan bilangan ini ya, kita bisa menghitung secara langsung. Oh, nilai max-nya berarti di sini adalah 60. Nilai min-nya adalah min 8 untuk bilangan 1 sampai 9 gitu. Nah, sekarang ini untuk 1 sampai 5. Untuk 1 sampai 5 ini berarti kita lihat, berarti mulai dari 22 sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 15. 22, 13, min 5, min 8 dan 15. Mulai dari A1 sampai dengan A5. Berarti kita bisa menentukan nilai max-nya adalah 22 ya. Kemudian nilai minnya adalah min 8. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang 6, 9 berarti kita lihatnya bilangan untuk A6 sampai dengan A9. A6 sampai A9 berarti tadi nilainya 60, 17, 31, 43. Berarti kita bisa menyimpulkan max-nya adalah 60, nilai min-nya adalah 17. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini dibagi lagi. Sekarang kita di sini bilangannya mulai dari A1 sampai A3. Berarti 22, 13, min 5. Berarti kita bisa menentukan nilai max-nya adalah 22, nilai min-nya adalah min 5. Kemudian 4 sampai 5 berarti hanya bilangan A4 dan A5. Kita bisa menentukan nilai max-nya ya. Nilai max-nya adalah 15 ya, dan nilai min-nya adalah min 8. Misalkan seperti ini ya. Kemudian berikutnya lagi di sini 6 sampai 7, berarti A6 sampai A7. Berarti kita bisa menentukan nilai max-nya adalah 60, nilai min-nya adalah 17. Nah, kemudian 8 sampai 9 tadi himpunannya adalah 31 dan 47. Berarti nilai max-nya 47, nilai min-nya 31. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang 1, 2, ini kita juga bisa menentukan nilai apa tadi? Max min-nya. Berarti di sini max-nya adalah 22, di sini adalah 13. Nah, kalau 3 berarti nilai 3 itu sendiri. A3-nya berarti min 5 dan min 5. Seperti ini. Nah, nanti tinggal dibalik sehingga kita bisa menentukan bahwa nilai max-nya itu adalah 60 dan nilai min-nya adalah min 8. Seperti itu ya. Ini ya menggunakan teknik DNC. Caranya yaitu dengan mengelompokkan dulu, kemudian baru kita langsung tentukan nilai max min-nya nanti itu berapa. Oke? Ini ya penjelasannya mengenai teknik DNC. Oke. Baik, tadi sebenarnya sudah Ibu jelaskan ya mengenai proses dari best case, worst case, dan average case. Cuma supaya lebih jelasnya lagi, di sini Ibu sudah tuliskan kembali algoritma dari max min ya. Tadi diketahui bahwa pertama kali itu nilai max sama dengan min sama dengan A0. Kemudian masuk ke dalam perulangan for i sama dengan 1 to n. N itu sebanyak datanya ya. Kemudian if AI
AI-nya tadi sesuai dengan nilai I-nya. Kalau misalkan lebih besar dari max, jika benar maka nilai max sama dengan AI. Kemudian jika tidak maka if AI lebih kecil dari min, ya, maka min sama dengan AI. Nah, ini kita lihat sekarang kalau untuk base case tadi contohnya, tadi kan diketahui A0-nya adalah 2, A1-nya 4, A2-nya 5, dan A3-nya adalah 10. Nah, ini kalau dituliskan dalam satu himpunan bilangan A menjadi 2, 4, 5, 10. Seperti ini. Berarti tadi ini adalah A0, A1, A2, dan A3. Kenapa di sini mulai dari 0? Karena kan kalau di array itu indeksnya kan dimulai dari 0, ya. Nah, kemudian kita masuk ke algoritmanya. Berarti pertama di sini nilai max, ya, sama dengan min. Tadi kan sama dengan A0. A0-nya di sini nilainya adalah 2. Gitu ya. Kemudian for I-nya dimulai dari 1, kemudian to n. N-nya berarti ini sama dengan 3. Ya, 0, 1, 2, 3. Kemudian kita masuk ke dalam perulangannya, ya, masuk ke dalam perulangannya. Jika nilai I, ya, jika nilai I, kita masuk ke if-nya ya. Jika nilai I-nya itu sama dengan 1, kita masuk ke sini dulu, 1 di sini, maka nah sekarang tadi kan AI itu apakah lebih besar dari max? Itu berarti kan A1 gitu kan, A1 apakah lebih besar dari max? A1 nilainya berapa? A1 ini nilainya adalah 4. Nilai A1 berarti di sini 4 apakah lebih besar dari nilai min maxnya adalah 2. Gitu kan ya? Jika jika iya, jika benar, kita lihat algoritmanya. Jika iya benar maka nilai max, ya, berarti nilai maxnya akan diisi dengan nilai AI. Berarti nilai maxnya itu akan diisi dengan A1. Berarti A1-nya berapa? Yaitu 4. Berarti nilai maxnya itu adalah 4 gitu. Ini untuk yang I sama dengan 1. Nah, sekarang kalau untuk I sama dengan 2, I sama dengan 2 berarti sama, kembali lagi perintahnya AI apakah lebih besar dari max? Berarti AI-nya sekarang adalah A2. A2 apakah lebih besar dari max? A2-nya berapa nilainya? Oh, A2 itu nilainya adalah 5 di sini. Berarti 5 apakah lebih besar dari max? Max ini sekarang nilainya bukan 2 lagi, tapi max yang terakhir ini, yaitu nilainya 4. Apakah lebih besar? Kalau iya, berarti kita jalankan perintahnya. Berarti nilai max sekarang itu sama dengan AI. Berarti nilai max sekarang itu sama dengan I-nya adalah ini yang kedua ya, yang kedua. Berarti nilai max sekarang itu A2-nya, nilainya tadi A2-nya adalah 5 gitu ya. Jadi nilai max yang terbaru adalah 5. Kemudian untuk I sama dengan 3 sampai 3 ya. Berarti apakah AI lebih besar dari max? Tadi ya algoritmanya. Berarti apakah A3 itu lebih besar dari max? Nah, sekarang nilai A3-nya berapa? Oh, A3 nilainya adalah 10 gitu. Berarti sama dengan 10
apakah lebih besar dari max. Max terakhir berapa? Yaitu 5 gitu. Sehingga oh iya, kalau benar berarti kita jalankan perintah yang di bawahnya, bahwa nilai max akan diisi dengan nilai AI, di mana nilai max ini diisi dengan AI-nya sekarang adalah A yang ketiga. Berarti nilai max sekarang berarti sama dengan 10. Nah, ini berarti bisa kita simpulkan ini bahwa nilai minnya adalah 2 dan nilai maxnya adalah 10. Seperti itu. Nah, ini prosesnya ya. Kalau misalkan kita gunakan algoritmanya ini tadi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal. Cuma ini langsung ke contohnya seperti ini, mungkin dengan harapan supaya kalian lebih bisa paham lagi. Nah, untuk yang worst case kemudian average case itu caranya sama gitu. Caranya sama seperti ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan. Jadi, yang penting adalah kalian ikuti algoritma yang ada di sini gitu. Ya. Itu ya sudah paham ya. Mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali ke Ibu. Gitu ya. Ini hanya Ibu berikan contoh yang best case. Cuma nanti kalau misalkan kalian membutuhkan yang penjelasan dari worst case dan average case nanti bisa disampaikan. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.